Poco X3 Pro security terbaru 7.4.2 ya, versi CN ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau share ada update terbaru ya, versi security 7.4.2. Cuman ini masih rilis versi CN ya, versi Cina. Nah, bagi teman-teman di sini yang baru lihat atau baru nyimak ataupun baru nemukan channel ini terkait pembahasan security, teman-teman bisa disimak nih ya, biar tidak salah nanti, kok bang nggak keluar sih untuk bilah sisinya. Nah, memang seperti itu ya kalau misalkan security versi CN ya, kalau diinstal di versi MIUI Indonesia ataupun di versi MIUI global. Oke, nah untuk saat ini Poco X3 Pro saya ini sudah di MIUI versi 13.0.9 teman-teman ya. Nah, sudah di versi ini. Kita akan coba di sini update untuk security-nya. Nah, kebetulan di sini versi yang saya pakai saat ini versi stabil, versi enak, bila sisinya keluar adem, nggak bisa bikin HP cepat panas nih. Ini teman-teman ya, saya gunakan versi security yang ini 7.4.0, ini recommended dan sudah ekor 1.2. Nah, di sini saya akan coba update ke versi terbaru 7.4.2 teman-teman, versi CN. Nanti apa aja yang berubah ya, kita coba lihat teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba update terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman ingin coba, seperti biasa saya simpan linknya di deskripsi box ya. Oke ya, saya coba install terlebih dahulu teman-teman. Ya, oke teman-teman, di sini saya sudah install untuk aplikasi security-nya. Kita coba lihat dulu di sini, masuk ke info aplikasi dan di sini sudah di versi 7.4.2. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat, masuk ke dalam pengaturan dulu teman-teman sebelum nanti kita coba tes gaming ya. Nah, di sini kita coba lihat untuk di bagian fitur spesial teman-teman ya. Nah, di sini fitur spesial juga ada kaitannya ya, kaitannya dengan update security tuh ya. Seperti di video saya sebelumnya terkait uji tes 7.4.0 di Redmi Note 11 itu muncul bilah sisi. Untuk kotak alat videonya di Redmi Note 11 itu hilang. Setelah update ke versi 7.4.0 itu update keren sih kalau menurut saya teman-teman ya, sudah bilah sisi seperti ini. Keren. Tapi sebagian orang sih kadang terganggu ya dengan bilah sisinya, makanya saya juga di sini dimatiin aja teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita coba lihat untuk di bagian baterai, di sini masih tetap sama ya, ada save baterai, balance dan performance. Kalau kita coba lihat di baterai, dia temperaturnya normal, bukan indikator derajat Celcius. Kemudian kita coba lihat untuk di bagian sini teman-teman, tentang telepon. Di penyimpanan ya, kita coba lihat nih di bagian sistem filenya. Nih ya, di sini saya aktifin kalau nggak salah untuk virtual RAM-nya ya, 3 GB kalau nggak salah. Kita coba lihat ini sedang membaca terlebih dahulu nih sistem filenya, dan di sini kedeteksi 10 GB. Oke, nggak kebaca ya teman-teman. Untuk virtual RAM-nya, padahal di sini seperti biasa saya aktifin 8 GB. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat masuk ke dalam game turbonya nih. Kita coba lihat apakah GPU settingnya kereset atau tidak ya. Oke, coba lihat. Nah, GPU settingnya kereset. Kita back, kita aktifin dulu teman-teman ya di sini ya. Kita cari dulu aplikasi set edit di sini ya. Set edit. Aduh ya, kereset ini setelah update nih. Global table. Kita cari di sini GPU tuner switch-nya kita ubah menjadi true kembali ya. Ini kenapa sering berubah? Karena ya ini defaultnya itu memang false ya, defaultnya itu memang off gitu. Makanya dia itu kalau misalkan restart HP dia kembali ke default. Kita coba masuk lagi ke dalam game turbo dan sekarang di sini sudah ada pastinya teman-teman. Nah, ini dia ya untuk GPU settingnya. Di sini untuk gamenya saya akan coba game Car X Street ya teman-teman. Langsung aja kita masuk bawaan. Kita custom ini khusus buat teman-teman yang main Car X Street, gunakan settingan seperti ini ya, biar gamenya nanti nggak terlalu berat saat di permainan teman-teman. Gunakan settingan ini. Oke, kita coba langsung saja nanti di sini masuk ke dalam gamenya teman-teman ya. Untuk power monitornya nantilah kita aktifin di dalam game. Yang pasti di sini kita coba lihat dulu nih masuknya seperti apa, apakah bilah sisinya keluar atau tidak. Oke, di sini kita skip dulu aja, jangan dulu izinkan. Nah, kalau di sini sih kelihatan teman-teman ya, ini ada garis ya pinggir sini. Tapi kalau ditarik dia keluar atau tidak, kita coba tes di sini. Tarik. Oke. Dia malah hilang.
Kita coba tarik lagi sekali lagi. Oke, nggak keluar. Sekali lagi kita geser. Oke, nggak keluar juga teman-teman. Nggak keluar ya. Nah, jadi untuk security versi 7.4.2 ini memang versi Cina. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini install versi ini dan bila sisinya nggak keluar, itu ya seperti itu teman-teman memang ya. Kalau di MIUI Indonesia ataupun di MIUI Global dia nggak keluar. Tapi kalau di MIUI Cina itu keluar teman-teman. Seperti itu ya. Oke, jadi jelas. Dan di sini kita coba lihat aja performance-nya. Bagaimana? Nanti setelah Car Extreme ini saya akan coba di Genshin Impact untuk mengetahui nanti apakah security ini melimit performance atau tidak. Karena itu bisa ketahuan di Genshin Impact aja. Aneh kalau di game-game yang lain susah teman-teman. Pokoknya nanti kalau kita setting di 60 fps dia bisa 60 fps, berarti dia ini nggak di limit performance-nya. Tapi ketika di Genshin Impact itu dia setting di 60 fps tapi hanya kedeteksi 45 fps, berarti di limit ya. Oke, langsung aja di sini kita coba tes aja nih untuk Car Extreme-nya. Di sini aman ya. Nah, masih lancar lah. Tuh. Ini saya main offline teman-teman ya. Ini offline. Kalau online saya sudah bahas tuh di channel Yojekta Gaming Official ya. Ini offline lancar, stabil, Car Extreme ya di Poco X3 Pro, security terbaru 7.4.2 ya, versi CN ya. Kita coba lihat ya untuk FPS-nya. Di sini saya coba aktifin dulu untuk power monitornya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di gamenya lagi ya. Ini tadi kalau aktifin power monitor ya ngereset balik ya si game Car Extreme-nya. Dia masih stabil di 28 sampai 29 fps atau 30 fps lah di sini ya. Untuk Car Extreme-nya masih lumayan lah. Masih enak teman-teman ya untuk main di Poco X3 Pro dengan bantuan settingan tadi juga GPU setting ataupun custom sudah lumayan lah, sedikit lebih lancar ya teman-teman. Seperti itu. Oke ya, ini untuk Car Extreme. Di sini kita akan coba lihat untuk di Genshin Impact apakah nanti security ini ngelimit performance atau tidak. Soalnya ini kalau bila sisinya dia nggak keluar nih ya. Kalau kita tarik lagi dia malah ada tulisan seperti ini. Nah ya, ini seperti biasa umum nih kalau versi CN tuh seperti ini teman-teman. Jadi nggak usah lah, nggak usah khawatir ya. Di sini kita coba lihat performance ya, karena ya meskipun tanpa bila sisi itu bisa ataupun ada ke performa gamenya itu enak lah teman-teman. Seperti itu. Sudah banyak di sini teman-teman yang coba juga, ternyata kok enak gitu ya. Teman-teman bisa coba juga lah gitu ya. Oke, di sini kita coba di game Genshin Impact ya. Sebelumnya di sini kita coba lihat dulu suhunya. Dia sudah berapa nih? 41,6 teman-teman ya. Memang game ini berat, sumpah ini berat parah sih. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam game Genshin Impact teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Genshin Impact ya. Di sini kita coba lihat. Di sini untuk FPS-nya dia di 50-an ya, 54, dan di sini sepertinya tidak di limit untuk performance-nya teman-teman. Kalau kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan, masuk ke dalam setting, apakah dia bisa 60 fps? Oh enggak teman-teman. Ternyata dia di limit ya. Jadi performanya di limit untuk versi security versi 7.4.2 ini. Jadi aman. Jadi enggak terlalu bikin HP cepat panas ya kalau dengan menggunakan security yang satu ini. Dan juga memang di sini tidak keluar ya untuk bila sisinya ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya teman-teman seperti itu. Jadi bila sisinya tidak keluar di sini. Oke, langsung aja di sini kita coba aja ya. Di sini kita coba kalau ada musuh nih kita coba ladenin. Dan di sini masih lancar ya teman-teman. Aman lah di 40-an, 35 ya. 35 fps masih stabil, enak. Enggak terlalu bikin HP cepat panas gitu teman-teman ya. Tuh ya. Sip. Coba lagi nih, ada musuh nih, kita lawan aja nih. Mantap. Aman ya, 35, 36, 40 ya. Masih cukup nyaman lah, cukup enak lah teman-teman ya, seperti itu ya. Untuk FPS-nya di sini ya.
Nah, kalau ingin no limit, teman-teman bisa power stop joyose-nya. Gitu ya, power stop joyose-nya. Seperti itu. Kalau misalkan ingin full 60 fps, cuma resikonya nanti HP-nya akan cepat panas gitu, teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya sih udah cukup lah. Security ini boleh dicoba. Cuman kekurangannya itu tadi satu, bila sisinya tidak keluar. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin coba gunakan bila sisi dan fungsi lainnya, sebaiknya gunakan versi security 7.4.0 yang ekor 1.2. Itu udah stabil kalau menurut saya, teman-teman ya. Oke, ini kita coba mana tadi. Wih, sini kok. Kuat bener coy. Awas mate. Awas matoy. Nanti pakai sini. Mana tadi tuh musuhnya? Sini kok. Skill. Oke lah, cukup stabil ya teman-teman ya, aman ya. Kuat bener ini. Kasih si Ember. Oh, udah selesai. Oke, sip teman-teman ya. Seperti itu untuk tes Genshin Impact di security 7.4.2 nih. Enak lah, lancar lah teman-teman ya. 37 dan suhunya juga di sini cukup aman lah, terjaga. Sekarang masih di 38,4 tuh. Biasanya kalau misalkan si security-nya ini nggak di limit, ini sudah nyentuh angka 42 atau 43 teman-teman. Di sini masih di 38 derajat Celcius, masih aman lah gitu ya. Ya oke, itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait review security 7.4.2 versi CN ini teman-teman. Kalau menurut saya sih boleh dicoba lah ya, nggak bikin HP cepat panas, buat gaming juga oke, tetapi itu tadi bila sisinya nggak keluar, itu aja sih ya kekurangannya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini, mudah-mudahan informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang mau coba seperti biasa saya simpan di deskripsi box atau di kolom komentar teman-teman. Oke.